Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Masyitoh, NIM 20200960111753. Prodi PAI semester 5 di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin, MPDI. Kepemimpinan. A. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu leadership. Dalam Ensiklopedia Umum 1993 diartikan sebagai hubungan yang erat antara seorang dan kelompok manusia karena ada kepentingan yang sama. Hubungan tersebut ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari pemimpin dan yang dipimpin. Berikut beberapa definisi kepemimpinan. Yang pertama, menurut Bass 1999 mendefinisikan kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara anggota suatu kelompok sehingga pemimpin merupakan agen pembaharuan, agen perubahan, orang yang perilakunya akan lebih baik mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka. Dan kepemimpinan itu sendiri timbul ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi kepentingan anggota lainnya dalam kelompok. Kemudian menurut Nortus PG 2003 mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu proses di mana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan umum. Kemudian menurut Dubrin AJ 2001 mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan untuk menanamkan keyakinan dan memperoleh dukungan dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa akan terjadi kepemimpinan apabila di dalam situasi tertentu seseorang lebih menonjol dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perseorangan atau kelompok, sehingga dengan penuh kesadaran orang-orang dapat mengikuti apa yang diinginkan pemimpin dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu proses mempengaruhi, mengkoordinasi, dan menggerakkan perilaku orang lain serta melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih positif dalam mengupayakan keberhasilan pendidikan. Kemudian B. Keterampilan kepemimpinan. Davis 1981 mengidentifikasi 3 keterampilan kepemimpinan, yaitu yang pertama technical skill, 2 human skill, dan 3 conceptual skill. Adapun yang dimaksud dengan technical skill yaitu diperlukan pemimpin agar ia mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang digelutinya. Contohnya, pemimpin pendidikan perlu menguasai cara-cara menyusun renstra, membuat silabus, memahami PBM, menguasai teknik penilaian, dan sebagainya. Kemudian human skill yaitu kemampuan dalam membangun relasi dan dapat bekerja sama dengan orang lain adalah kualifikasi yang dipersyaratkan seorang pemimpin baik dalam situasi formal maupun informal. Untuk membangun relasi yang lebih baik harus dikembangkan sikap respek dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang ketiga, keterampilan kepemimpinan yang ketiga adalah conceptual skill, di mana pemimpin yang disegani adalah pemimpin yang mampu memberi solusi yang tepat yang timbul dari pemikirannya yang cerdas tentang suatu persoalan. Kemudian C. Pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan teori sifat pemimpin atau trait theory. Studi kepemimpinan yang mencoba mengadakan identifikasi berbagai sifat para pemimpin, yakni dalam usaha menjawab pertanyaan how one becomes leader.
Pendekatan teori ini lebih menekankan pada atribut-atribut atau ciri-ciri pribadi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dasar pemikiran dari teori ini adalah keberhasilan seorang ditentukan oleh sifat-sifat atau watak, kualitas pribadi yang dimiliki seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki ciri kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kualitas diri yang baik tercermin dari sifat-sifat atau watak-watak. Biasanya sifat atau watak yang diharapkan anggota dari pemimpinnya adalah cerdas, bijak, semangat, tanggung jawab, dan dapat dipercaya. Davis mengikhtisarkan 4 sifat utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemimpin, yaitu kecerdasan, 2 kedewasaan, 3 motivasi diri dan dorongan berprestasi, 4 sikap-sikap hubungan manusiawi. Kemudian yang kedua adalah pendekatan perilaku pemimpin atau behavior theory. Studi kepemimpinan yang menekankan kepada berbagai perilaku pemimpin, yaitu untuk memberikan jawaban atau pertanyaan how leader behave. Pendekatan ini memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku, bukan dari sifat-sifat pemimpin, karena sifat seseorang kadang menipu penglihatan sehingga sulit diidentifikasi secara pasti. Menelaah perilaku kepemimpinan dapat diidentifikasi dari 2 aspek, yaitu dari visi kepemimpinan yang dijalankan dan dari gaya yang ditunjukkan pemimpin. A. Visi kepemimpinan. Organisasi berisi sekelompok orang yang satu di antaranya dibutuhkan untuk menggerakkan mereka agar bekerja dengan efektif. B. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan norma atau dapat juga diartikan sebagai pola perilaku dalam memperagakan kepemimpinannya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan tentang gaya dasar kepemimpinan. Terdapat 4 gaya dasar kepemimpinan, yaitu otoriter, pseudo-demokratis, laissez-faire, dan demokratis. Otoriter yaitu adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada kekuasaan dan kepatuhan anggota secara mutlak. Pemimpin menjadi penguasa absolut yang selalu mendikte anggota untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Itu adalah pemimpin yang dengan gaya kepemimpinan dengan otoriter. Kemudian gaya kepemimpinan pseudo-demokratis, yaitu adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada penciptaan situasi yang memberi kesan demokratis, padahal pemimpin sangat pandai menggiring pikiran atau ide anggota untuk mengikuti kehendaknya. Kemudian laissez-faire adalah gaya kepemimpinan yang tidak menunjukkan kemampuan memimpin, karena ia membiarkan organisasi dan anggota melaksanakan kegiatannya masing-masing tanpa dalam satu arah kebijakan yang jelas dari pemimpin. Kemudian gaya kepemimpinan yang demokratis, yaitu adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada hubungan interpersonal yang baik. Ia mengharapkan para anggota organisasi berkembang sesuai potensi. Untuk itu, pemimpin berupaya membimbing, mengarahkan dengan mempartisipasikan dalam kegiatan dan mengakui karya mereka secara proporsional. Kemudian teori X dan teori Y. Teori X dan teori Y dari McGregor adalah suatu kumpulan anggapan tentang sifat-sifat manusia yang dikategorikan menjadi 2, yaitu manusia tipe X dan manusia tipe Y. Kepemimpinan yang didasarkan pada teori ini adalah gaya kepemimpinan dipengaruhi oleh anggapan-anggapan seorang pemimpin tentang sifat dasar manusia. Manusia X dianggap sebagai manusia yang memiliki pembawaan yang kurang baik karena ia malas bekerja dan tidak ada motivasi untuk berprestasi. Sedapat mungkin ia hindari pekerjaan dan hindari tanggung jawab dalam pekerjaan. Walau begitu, mereka sangat menginginkan kesejahteraan dan jaminan hidup. Memperlakukan manusia X ini agar dapat melakukan pekerjaan harus dipaksa.
diarahkan, dan bahkan diancam kalau tidak melakukan akan dikenakan sanksi yang tegas. Gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan untuk manusia X ini adalah gaya otoriter. Kemudian manusia Y malah sebaliknya. Ia manusia yang memiliki tanggung jawab dan tidak ingin membuat citra diri negatif dengan tidak terrealisasikan tugas dan tanggung jawabnya. Kerja adalah bentuk aktualisasi diri sehingga ia akan berupaya melaksanakannya dengan profesional. Gaya kepemimpinan yang diterapkan pada manusia Y ini adalah demokratis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kepemimpinan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.